Shalom sahabat GKPS TV, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari yang indah ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1. Demikian bunyinya, kami bacakan. Peraturan tentang hak-hak manusia dan Sabat. Janganlah menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Sahabat GKPS TV, kabar bohong atau hoax merupakan informasi, kabar, berita palsu atau bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berita bohong atau merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Atau bisa diartikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Pada umumnya kabar bohong itu dijadikan untuk tujuan yang jahat. Berita hoax sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 3 disebutkan ular memanipulasi Hawa dengan serangkaian kebohongan. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya pada saat kamu memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, matamu akan terbuka dan kau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari pernyataan iblis yang memanipulasi Hawa, kita tahu bahwa iblis sedang menyesatkan Hawa dengan berita bohong. Dan akhirnya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kepada ketidaktaatan terhadap Tuhan. Sehingga di dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan bahwa upah dosa adalah maut. Sahabat GKPS TV, tidak heran jika dalam nats khotbah kita hari ini disebutkan Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk mengingatkan bangsa Israel agar menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam bentuk apapun, termasuk tidak menyebarkan kabar bohong. Baik yang dilakukan dengan seorang diri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Sebab dampak dari bohong atau berbohong itu sangat merusak, sangat menyakiti, bahkan dapat menghancurkan sesama kita. Saudara yang terkasih, ingatlah nenek moyang kita. Karena berita bohong, mereka jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan seluruh generasi manusia menjadi rusak akibat diperdaya, akibat ditipu oleh berita bohong yang disampaikan oleh iblis. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta, yang pekerjaannya terus menipu manusia dengan berita-berita bohong hingga hari ini. Jadi saudaraku, tetaplah waspada. Saudara yang terkasih, konteks pasal 23 ini Musa sedang berbicara tentang hak-hak manusia. Artinya lewat Musa Tuhan sedang menjelaskan ketetapan-ketetapan yang menentukan bagaimana berlaku adil terhadap sesama. Bangsa Israel harus memperlakukan semua orang dengan adil dan benar tanpa memandang status mereka. Secara khusus dalam ayat pertama, Musa memberitahu umat Tuhan bahwa mereka diperintahkan untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga dapat melakukan kerugian dan ketidakadilan bagi saudara kita. Terlebih ketika diminta menjadi saksi atau memberikan kesaksian. Janganlah ikut-ikutan dengan orang banyak berbuat jahat atau membelokkan hukum dalam artian bergandeng tangan atau bersekongkol untuk memberikan kesaksian bohong, sebab hal demikian adalah kejahatan di mata Tuhan.
Sahabat GKPS TV, di sepanjang kehidupan ini, kebenaran merupakan hal yang sangat diinginkan semua orang. Mengapa? Karena pada saat ini banyak ketidakbenaran, berita-berita atau kesaksian bohong yang kita temukan di sekitar kita, baik dari informasi sosial media, juga dari masyarakat kita, lingkungan kita masing-masing. Bahkan ketika seseorang diadili dunia hukum dengan kasus yang tidak benar, maka ia akan berusaha membela diri atau berusaha memberikan kebenaran yang lain supaya tidak dirugikan. Bahkan orang yang sudah bersalah pun akan berusaha membela diri, mencari pembenaran dengan berita-berita bohong agar bebas dari tuntutan hukum. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima pembenaran di dalam Tuhan Yesus? Sudahkah kita menjadi saksi atau pembawa kabar yang berintegritas? Atau memutarkan kebenaran? Atau masihkah kita menjadi penyebar kabar bohong, hoax, memberi kesaksian palsu, membelokkan hukum dan kebenaran? Hati-hati saudara yang terkasih. Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang terjebak menjadi penyebar kabar bohong tanpa kita tahu kebenaran, kepastian beritanya. Kita ikut terlibat men-share sebanyak-banyaknya, sebanyak grup WhatsApp yang kita miliki. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan pembawa kabar yang benar, bukan kebohongan. Terlebih untuk menjadi saksi Kristus yang memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan untuk seluruh umat. Sebagai saksi Kristus, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu yang menyebarkan kabar baik, bukan kabar bohong, hoax di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. GKPS TV